Saudara-saudara, tema kita dalam kesempatan ini sangat bagus sekali, yaitu Buddhist Way of Life. Jadi, orang sering bertanya, way of life ini apa ya? Way of life itu sering orang mengartikan sebagai tuntunan agar orang hidup menjadi lebih baik. Jadi, ada masa kita merasa hidup ini tidak nyaman. Ada merasa kita lingkungan yang tidak nyaman. Nah, kalau Buddhist way of life artinya adalah bagaimana cara di dalam Dharma atau ajaran Sang Buddha yang dapat mengkondisikan kita mendapatkan hidup lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita kemudian menyadari pengertian ini bahwa bagaimana Buddhis mengkondisikan kita hidup bahagia atau menjadi lebih baik, maka kita kemudian lalu merenungkan. Berarti ada sesuatu yang mungkin di dalam kehidupan kita ini, kalau menghadapi masalah, ada pola pikir yang tidak tepat. Seringkali di dalam masalah kita, akan kita banyak sekali ya masalah, mungkin bisa masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pergaulan, masalah hubungan orang tua dengan anak, masalah hubungan pasangan hidup, masalah dengan pekerjaan, dan lain sebagainya. Cukup banyak masalah yang kita hadapi. Dan sering kita kemudian mengeluh, hidup ini kok nggak nyaman ya, hidup ini kok nggak enak ya. Saya kok selalu ketemu masalah ya, di rumah saya punya masalah, di kantor saya punya masalah, di jalan pun saya punya masalah. Kadang-kadang saya sedang naik kendaraan dengan enak, santai, damai, sambil batin saya mengulang di dalam batin, misalnya semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Di dalam batin saya mengulang, begitu sambil santai saya mengendarai kendaraan, toto disalib, toto saya ditikung, kemudian saya dibikin kaget dengan orang yang mendahului saya. Sampai kemudian saya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, sampai saya ulang dengan keras karena saya emosi. Kenapa saya jalannya sudah santai, jalannya saya sudah benar, di jalur yang tepat, masih ada orang yang motong dengan cara yang nggak sopan. Dan kemudian kita emosinya naik, dan kemudian kita mengatakan, aduh ini kenapa ya, dunia ini kok jadi seperti memusuhi saya. Di rumah saya masalah, di jalan ada masalah, kemudian masuk kantor, sekarang juga ada masalah. Nah, saudara-saudara, orang yang punya pandangan semacam ini selalu menganggap masalah itu berada di luar diri kita. Kalau di dalam Dharma pernah ada satu contoh, seekor kucing yang sedang berbaring di satu tempat, kemudian dia merasa gatal. Lalu kucing ini berpikir tempat ini mungkin kurang nyaman. Mungkin ada yang membuat saya gatal. Kemudian saya pindah lagi ke tempat lain. Di tempat lain, kucing ini juga masih merasa gatal. Kemudian, wah, ini tempat ini kok juga nggak lebih baik daripada yang tadi ya. Aku pindah lagi ah. Demikian seterusnya dia pindah di berbagai tempat dan tetap gatal. Ternyata sebetulnya sumber kegatalan itu bukan dari luar, bukan dari tempat. Tetapi gatal itu ternyata adalah dari kutu tubuhnya sendiri. Dia yang tidak bisa menyelesaikan kutu tubuhnya sendiri dan dia menyalahkan lingkungannya. Dan cerita ini juga muncul ketika Sang Buddha mendapatkan kritikan. Ketika Sang Buddha mendapatkan kritikan di satu tempat, kemudian para biku mungkin nggak tahan dengan kritikan itu, lalu mengusulkan, bagaimana Bante kalau kita pindah tempat saja?
supaya mungkin kita dapat lingkungan yang lebih nyaman. Kemudian Sang Buddha bertanya kembali, loh, kalau di tempat yang baru itu kemudian kita mendapatkan kritikan atau hal yang tidak nyaman lagi, bagaimana? Ya kita pindah lagi. Nah, kalau sekarang di tempat yang baru yang kedua ini ada masalah lagi, bagaimana? Apakah kita pindah lagi, dan pindah lagi? Melarikan diri dari masalah ini bukan penyelesaian. Masalah itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Batin kita yang tidak bisa menerima kenyataan. Nah, jadi Buddhist way of life ini maksudnya adalah bagaimana kita secara dharma bisa mendapatkan pedoman hidup untuk menimbulkan kebahagiaan dalam hidup. Nah, kebahagiaan itu bukan diperoleh dari luar. Kebahagiaan hidup ini bukan karena sudah punya pekerjaan yang layak. Kebahagiaan ini bukan karena punya rumah yang bagus. Kebahagiaan ini bukan karena punya pasangan hidup yang baik. Kebahagiaan ini juga bukan karena punya anak-anak yang baik. Bukan. Punya anak yang baik, kalau kondisi mental kita juga baru tidak nyaman, kita juga nggak suka. Demikian pula dengan adanya pasangan hidup yang baik, keluarga yang baik, harmonis, rumah yang bagus, pekerjaan yang lancar. Kalau batin kita sendiri tidak nyaman, juga nggak enak. Satu contoh yang paling sederhana adalah kalau kita menyukai satu makanan favorit kita, mungkin kalau di Bali mungkin nasi Bali lah, katakanlah begitu, karena yang paling terkenal nasi Bali, sampai di Jawa pun ada dijual nasi Bali. Nah, kemudian kita katakanlah sebagai orang Bali pergi ke satu tempat, mungkin ke Surabaya, mungkin ke, kalau di Blitar tidak ada nasi Bali, mungkin ke Jakarta misalnya. Jadi sudah berhari-hari kita di situ, belum pernah merasakan makanan khas Bali. Jadi kita kemudian, saya mau cari nasi Bali. Nah, kemudian usaha nih, cari entah dari media sosial, entah telepon teman, entah dari mana. Pokoknya cari informasi di mana di tempat itu dijual nasi Bali. Kemudian usaha nih, ketemu, lalu kita pesan atau kita pergi ke tempat makan itu. Kemudian kita pesan, nasi Bali datang. Wah, ini rasanya sudah berhari-hari saya tidak mendapatkan makanan yang saya sukai. Begitu saya melihat ini, wah, rasanya sudah menetes ini, air liurnya ini. Kemudian kita mulai menyendok nasi Balinya. Waduh, sendokan pertama, sendokan yang kecil dulu untuk mencicipi. Wah, ini rasa Bali banget ini. Ini cocok ini. Kemudian sendokan kedua besar, sendokan ketiga juga besar. Tiba-tiba ada telepon masuk. Kemudian kita, waduh, terganggu nih. Tapi ya sudahlah, ini kelihatannya penting nih. Dari kantor. Oke, telepon. Wah, ternyata di kantor ada masalah. Masalah yang cukup berat, kemudian, ya, akhirnya kita kepikiran. Dan nasi Bali yang tadi barusan enak, sendok pertama, sendok kedua, dan sendok ketiga ini, langsung tidak nyaman, langsung tidak enak. Dan langsung kita, aduh sudahlah, saya sudah nggak ada nafsu makan. Ini masalah ini berat banget ini. Aduh, sudah ada. Hari ini kita langsung berangkat kembali aja ke Bali. Saudara, kalau kita lalu melihat bahwa ada hal-hal yang cukup menyenangkan, yang cukup nyaman bagi kita, kemudian kita baru menikmati dan itu nyaman banget, tetapi begitu kita mendapatkan sesuatu informasi yang mengubah pola pikir kita, maka berubahlah yang kita senangi itu menjadi kita tidak sukai lagi. Pikiran kita melihat itu menjadi, sudahlah, saya nggak mau lagi. Sebaliknya, kalaupun nasi Bali tadi tidak enak, kemudian kita merasa, waduh rasanya nggak Bali banget nih.
Aduh, sudahlah 2-3 sendok, malas aku melanjutkan. Tapi datang telepon dari kantor, mengatakan proyek kita yang besar berhasil. Semua masalah sudah selesai. Tidak ada lagi hutang dan lain sebagainya. Wah, kita senang banget. Sehingga nasi Bali yang tadinya nggak enak menurut kita, langsung kita habiskan dengan lahap. Kenapa demikian? Karena pola pikir kita sudah berubah. Nah, jadi sekarang problem itu bukan dari luar. Kalau tadi saya katakan problem itu bukan dari anak, bukan dari pasangan hidup, bukan dari orang tua, bukan dari rumah, bukan dari pekerjaan, bukan dari penghasilan, tetapi sebetulnya problem dari diri kita. Dan dari contoh nasi Bali ini jelas, problem itu ada di pikiran kita. Nah, sekarang Buddhist way of life ini adalah bagaimana sekarang kita menyikapi pola pikir kita. Hal yang pertama yang kita harus miliki sebagai way of life di dalam Dhamma, bahwa semua masalah apapun juga itu sebetulnya adalah dari pikiran kita sendiri. Masalah itu muncul ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Saya punya harapan nasi Bali itu standarnya seperti ini. Rasa asinnya, rasa pedasnya seperti ini. Kenyataan yang saya hadapi kurang jauh daripada harapan saya. Akhirnya saya emosi, saya marah. Nah, saya marah itu karena saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa harapan saya terkecewakan. Harapan saya tidak tercapai. Saya marah. Saya marah dengan penjualnya. Saya marah dengan lingkungannya. Karena saya kecewa. Harapan saya tidak tercapai. Tapi kalau harapan saya tercapai, seperti tadi misalnya di pekerjaan itu, maka saya bisa mengubah harapan-harapan lain yang tidak tercapai pun menjadi nyaman. Tadi saya bisa mencapai hasil yang lebih besar di pekerjaan, maka nasi Bali yang tidak nyaman pun, yang tidak sesuai dengan standar pun, akhirnya lahap juga kita habiskan. Karena ada sesuatu yang lebih besar yang kita bisa selesaikan, yang memenuhi harapan saya. Nah, jadi sekarang kalau kita sudah memahami ini, maka kita lalu renungkan di dalam diri kita. Dalam hidup kita ini, berapa kali kita menyalahkan pihak lain? Kamu sih yang buat saya stres. Aduh, dia sih yang membuat usaha kita gagal. Aduh, ini sih keluarga sebelah ini yang bikin masalah dengan kita. Jadi, selama kita menyalahkan pihak lain, kita belum menggunakan Buddhist way of life. Hal yang pertama tadi adalah bahwa semua kesulitan, sebaliknya juga semua kebahagiaan, itu muncul dari pikiran sendiri. Kalau Anda sudah memahami ini, maka Anda sudah menggunakan Buddhist way of life. Kalau hanya itu saja, bagaimana cara mencapainya? Nah, saudara-saudara, tadi dinyatakan bahwa saya tidak suka dengan hal ini karena harapan saya tidak tercapai. Saya marah karena harapan saya tidak tercapai. Anda yang pernah marah, Anda yang pernah emosi, saya yakin Anda pernah semuanya, itu sesungguhnya kalau Anda renungkan, sumber kemarahan adalah harapan kita sendiri yang tidak tercapai. Tapi kita menyalahkan pihak lain. Jadi kalau saya marah dengan teman saya dan mengatakan, kamu sih ngomongnya jahat banget. Aku tuh nggak biasa mendengar omongan sejahat itu. Artinya harapan saya, kamu jangan ngomong seperti itu. Kenyataan, kamu ngomongnya
Seperti itu. Jadi harapan dengan kenyataan ini tidak ketemu. Sejauh mana harapan kita dengan kenyataan berbedanya, berapa banyak bedanya, itulah yang memancing emosi kita. Jadi, kalau tadi yang pertama adalah bahwa kita semua masalah suka dan duka itu dari luar, itu sesungguhnya tidak ada, tetapi adanya di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, masalah itu timbul karena ketidaksamaan antara harapan dengan kenyataan. Kadang harapan lebih tinggi daripada kenyataan, muncullah kebahagiaan. Kita merasa senang. Kalau harapan ini lebih rendah daripada kenyataan, muncullah kekecewaan. Harapanku kamu itu seperti itu, kenyataannya kok tidak. Ya, jadi harapannya tidak selaras. Kadang-kadang harapannya yang terlalu tinggi, kenyataannya terlalu rendah. Harapanku kamu itu omongannya bagus, omongannya sopan, harapannya tinggi, kenyataan omongannya kasar, menjadi lebih rendah. Kita emosi. Tapi kalau harapannya lebih rendah daripada kenyataan, misalnya saya harapkan kamu lebih sopan, omongannya lebih halus, kenyataannya dia lebih halus dari yang kita harapkan. Wah, kita senang sekali. Nah, jadi ini hanya permainan antara harapan dan kenyataan. Jadi yang kedua tadi adalah emosi bisa muncul ketika harapan berbeda dengan kenyataan. Nah, sekarang yang ketiga, ini yang penting sekali adalah bagaimana kita menyesuaikan harapan kita agar sesuai dengan kenyataan. Karena kita tidak bisa mengubah kenyataan. Kita hanya bisa mengubah harapan kita. Kenyataan ada di depan kita. Kenyataan itu sudah terjadi. Harapan kita bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Ini sekarang yang kita harus perbaiki. Sama dengan Pangeran Siddhartha. Ketika beliau melihat orang tua sakit dan mati pada saat keluar dari istana, harapan dengan kenyataan itu berbeda jauh. Harapannya, saya dengan kekuasaan yang tinggi ini, kekuasaan sebagai anak raja, mestinya bisa lebih bahagia. Ternyata aku bisa tua, sakit, dan mati. Harapannya kalau punya keluarga yang baik, pasangan hidup yang harmonis, aku bisa tidak tua, sakit, dan mati. Kenyataan aku tetap bisa tua, sakit, dan mati. Ini yang menimbulkan kepikiran atau beban pikiran, pertentangan batin Pangeran Siddhartha, sehingga akhirnya beliau memutuskan, sudah, kalau begitu aku harus meninggalkan istana. Karena harapan ini tidak bisa sesuai dengan kenyataan terus. Nah, sekarang bagaimana? Aku ekstrimkan. Aku ekstrimkan dengan semua kenyataan aku buang dengan maksimal. Jadi, kalau pertama dulu, semua kenyataan di istana ada semua. Hartanya, istana 3. Pasangan hidupnya, wah itu yang dicintai. Sudah punya anak, dan lain sebagainya. Wah, semua kenyataannya hebat-hebat. Tapi ternyata nggak sesuai sama harapan. Harapannya tidak tua, sakit, dan mati. Nggak bisa. Nah, sekarang pergi ke hutan. Semua kenyataannya ditekan habis-habisan. Yaitu, wah, berusaha menyiksa diri kalau menurut istilah di dalam lagu-lagu Buddhis itu. Pokoknya berusaha dengan keras sampai semua pertapa ya. Tidak pernah jalani kepertapaan yang seperti itu. Semua harapan ditekan. Semua kenyataannya yang ditekan. Tapi ternyata harapan untuk tidak tua, sakit, dan mati tetap tidak berhasil. Nah, jadi sekarang beliau memahami bahwa harapan dengan kenyataan ini, kenyataan mau dimaksimalkan dapatnya luar biasa seperti di istana,
atau kenyataan ini dikurangi maksimal seperti di pertapaan, ini tidak bisa membahagiakan harapan. Itulah sebabnya kemudian Pangeran Siddhartha setelah menjadi Buddha, beliau menyampaikan yang ada adalah jalan tengah. Jadi menyiksa diri habis-habisan seperti ketika di pertapaan, ya tidak tepat. Memuaskan diri dengan maksimal, ya tidak tepat. Jadi ini ternyata yang dipermainkan adalah harapannya. Harapan ini yang kita atur. Kenapa? Karena harapan itu ada di dalam diri. Nah, oleh karena itu kemudian harapan ini apa? Harapan ini adalah bentuk-bentuk pikiran kita. Kalau demikian, setelah kita tidak menyalahkan pihak lain, setelah kemudian kita juga memahami bahwa kenyataan yang bisa kita lihat sebagaimana adanya, tetapi harapan bisa kita perbaiki, maka perbaikan harapan itu dimulai dengan perbaikan pola pikir. Nah, pola pikir ini bisa diperbaiki dengan bagaimana? Nah, pola pikir ini bisa diperbaiki ketika kita melihat di dalam Dhamma ada yang dikenal dengan melakukan 3 hal, yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi agama Buddha itu intisarinya adalah kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Yang dibabarkan Sang Buddha 45 tahun ini adalah mendalami kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kerelaan adalah pelepasan. Bahwa saya melepaskan keakuan saya. Keakuan saya ini tadilah yang membuat keinginan saya yang tidak tercapai menjadi beban, menjadi emosi, menjadi saya marah. Karena saya tidak bisa melepaskan keakuan. Yang harus berubah itu adalah engkau. Yang harus berubah itu adalah kenyataan. Yang harus berubah itu adalah kamu, lingkungan. Bukan saya yang berubah. Tapi kerelaan itu mengajarkan saya yang harus berubah. Kerelaan yang diawali dengan kerelaan materi, yaitu saya berdana, sebetulnya itu melambangkan bahwa materi yang saya cari saja saya relakan. Apalagi keakuan yang tidak saya cari. Saya tidak mencari keakuan. Saya tidak perlu capek-capek mencari keakuan. Keakuan sudah ada di dalam diri. Justru saya mau melepaskan ini. Kalau saya bisa berdana materi, baik besar maupun kecil, saya bisa berdana tenaga, sampai saya bisa capek seharian membantu wihara misalnya. Mampukah saya sekarang merelakan keakuan bahwa keinginan saya itu tidak harus selalu menjadi kenyataan. Jadi ketika harapan kita ini tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian kita lalu menyampaikan di dalam batin kita, ya memang itulah kenyataan. Saya harus mengalah, saya harus mundur selangkah. Kalau memang kenyataannya lebih rendah daripada yang kita harapkan. Ya sudahlah, saya rela mundur selangkah. Memang dia seperti itu. Memang kenyataannya ekonomi hari ini seperti ini. Memang kenyataannya kondisi kesehatan saya seperti ini. Memang kenyataan kondisi pekerjaan saya seperti ini. Memang kenyataan kondisi rumah tangga kita seperti ini. Nah, jadi dengan kita mundur selangkah, batin ini menjadi tenang. Hidup menjadi lebih baik, dan kita bisa berpikir untuk meningkatkan kualitas diri kita yang lain. Jadi, mundur selangkah dengan memahami memang kenyataannya seperti itu. Atau kalau kenyataannya lebih tinggi dari harapan, nah ini yang paling enak. Wah, ternyata dia melebihi ya kemampuan yang saya bayangkan. Wah, bagus ini. Kalau begitu di lain kesempatan, saya bisa meningkatkan sedikit keinginan atau harapan saya terhadap dia.
Ternyata dulu saya merendahkan kemampuan dia. Ternyata dia sebetulnya lebih hebat daripada yang saya bayangkan. Wah, kalau begitu saya bisa meningkatkan harapan saya. Nah, jadi bukan orang yang lebih tinggi, kenyataannya kemudian kita malah marahi. Kamu ini kok justru lebih hebat sih daripada yang saya bayangkan. Nah, kita lalu timbul iri hati. Iri terhadap orang yang melebihi harapan kita. Ah, kalau caranya gini, nggak enak kerja baik sama kamu. Kamu malah dapat lebih banyak pujian daripada saya. Tetapi begitu kita bisa memahami, memang dia itu memiliki kelebihan, memang kenyataannya seperti itu. Maka harapan kita justru yang kita tingkatkan. Kalau begitu, aku akan mengharapkan dia lebih baik dan aku akan belajar kepada dia. Bagaimana saya juga menjadi lebih baik. Nah, kalau sudah ada kerelaan, maka di dalam Dhamma ada yang disebut dengan kemoralan. Ini adalah kelanjutan dari kerelaan. Bahwa kalau kita bisa merelakan harapan kita, maka kemoralan ini adalah kita jangan lagi membuat orang lain, makhluk lain menderita. Kenapa demikian? Karena seperti tadi misalnya, kadang-kadang kita tidak memahami atau kita tidak mau menerima kenyataan bahwa orang itu memiliki kelebihan daripada harapan kita. Kemudian kita menghancurkan namanya dia, kita iri dengan dia, kita menghasut lingkungan kita supaya tidak lagi menggunakan dia. Ini adalah ucapan-ucapan yang tidak benar, bahkan mungkin menganiaya orang itu secara mental, kadang-kadang juga menganiaya secara fisik. Kadang-kadang begitu, orang itu dagangannya, misalnya ada orang berdagang di samping toko kita. Kemudian harapan kita, paling ya sepi lah dia. Saya sudah tahu lah kualitasnya dia seperti itu. Tapi kenyataannya kok tokonya jadi lebih ramai dari punya saya. Nah, kita harusnya belajar dari dia bagaimana toko kita bisa ramai juga. Tetapi yang ada kadang kita malah melakukan tindakan yang keliru, yaitu misalnya menghasut orang lain, jangan beli toko di sana. Wah, itu tokonya menggunakan magic sehingga bisa laris, padahal itu sebetulnya guna-guna dari dukun. Saya pernah tahu itu pakai ilmu pedukunan. Nah, jadi kita menghasut. Kita sebetulnya menganiaya dia secara mental. Malah kalau sekarang emosi kita tidak bisa terkendali, kita menganiaya dia secara fisik. Kita menghasut lingkungan, kemudian ayo kita hancurkan tokonya. Biar tidak ada lagi dia di tempat ini, tidak ada di lingkungan kita ini lagi. Nah, ini berarti kita sudah melakukan pelanggaran kemoralan. Padahal sebetulnya kalau dia punya kelebihan, ayo kita belajar dan kita meningkatkan kualitas diri kita. Kalau kita sudah punya kerelaan, kita sudah punya kemoralan dengan menjaga ucapan kita, menjaga perilaku kita, sehingga kalaupun kita tidak cocok dengan seseorang, cobalah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah saya sebetulnya yang harapan saya ini terlalu tinggi dengan dia? Kalau begitu saya harus memperbaiki. Tidak perlu saya mengucapkan kata-kata yang jelek kepada dia. Tidak perlu saya menghasut orang lain. Tapi saya memperbaiki diri saya. Nah, gunanya kemoralan ini adalah menahan kita. Jangan mengucapkan hal yang buruk. Jangan juga melakukan tindakan-tindakan fisik yang merugikan pihak lain. Kalau sudah punya kerelaan dan kemoralan, maka yang ketiga adalah konsentrasi. Jadi, kita sekarang bisa merenungkan bahwa keinginan saya ini yang harus saya perbaiki. Keinginan saya yang terlalu rendah saya perlu tingkatkan. Keinginan saya yang terlalu tinggi perlu saya mundur selangkah. Ini sebetulnya adalah kalau kita memiliki konsentrasi atau kesadaran yang baik.
bukan dikuasai oleh emosi, tetapi konsentrasi, kesadaran. Dan kesadaran ini kita latih tiap pagi bangun tidur, malam mau tidur. Dengan menyadari saat kita sedang bernafas. Ketika nafas masuk kita sadari, nafas keluar juga kita sadari. Selama beberapa waktu yang kita tentukan, misalnya 15 menit misalnya, atau 30 menit, atau sampai 1 jam, kita sadari kapan dia masuk, kapan dia keluar. Kalau ini kita lakukan secara rutin, maka kesadaran kita sepanjang hari ini menjadi meningkat. Pagi bangun tidur dan malam menjelang tidur itu hanya latihan. Latihan mengembangkan konsentrasi, mengembangkan kesadaran. Tetapi sepanjang hari, kita nanti kemudian menyadari, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang mengendarai kendaraan. Nah, kemudian ketika tadi didahului dengan pemotong, padahal saya sudah mengulang nih kesadarannya, dengan saya konsentrasi mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, tapi dipotong dengan kenceng. Kemudian saya lalu merenungkan, kenapa saya dipotong dengan kenceng? Harapan saya kalau saya sudah tenang, jalan saya sudah benar, maka orang lain akan melakukan tindakan yang sopan di jalan. Tapi kenyataannya lebih rendah dari harapan saya. Oh, kemudian saya lalu merenung, ya mungkin dia sedang buru-buru, mungkin dia ada keluarga yang sakit. Oke, saya mundur selangkah. Ya saya maklumilah kalau ada orang seperti itu. Atau saya lalu merenungkan, jalan saya ini terlalu lambat enggak? Di situ tertulis kecepatan minimal 60 km per jam. Saya kok jalannya 30 km per jam. Ya pantas, saya yang salah, maka saya yang perbaiki. Nah, memiliki kesadaran seperti ini butuh konsentrasi. Dan kalau itu bisa kita lakukan sepanjang hari, maka hidup kita ini menjadi nyaman. Karena tidak ada lagi orang yang membuat kita jengkel, tidak ada lagi lingkungan yang membuat kita jengkel, suasana yang membuat kita marah, emosi, tidak ada. Karena kita tahu semua itu hanya harapan kita yang tidak tercapai. Nah, kalau sudah seperti itu, kesadaran setiap saat ini yang sekarang menjadi way of life yang sesungguhnya. Tahapan tadi dengan kerelaan, dengan kemoralan, ini adalah tahapan-tahapan untuk mencapai way of life kita, yaitu sadar setiap saat. Kalau kita belum bisa sadar setiap saat, minimal kita tidak melakukan pelanggaran kemoralan sebagai way of life yang lebih ringan. Karena itu bersifat fisik. Bibir jangan ngomong yang jelek, tangan kaki jangan melakukan yang jahat. Itu bersifat fisik saja. Tapi kalau sekarang kesadaran ini belum bisa, kemudian fisik juga belum bisa, maka kita belajar mengembangkan kerelaan yang bersifat materi dulu. Kemudian nanti baru meningkat yang lain. Jadi, sebetulnya way of life di dalam Dhamma ini, atau Buddhist way of life ini, sebetulnya adalah kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ini dilakukan bersamaan karena dia saling mendukung. Sehingga nanti kerelaan juga kita kembangkan bersamaan dengan konsentrasi, bersamaan juga dengan kemoralan, dan akhirnya nanti kesadaran setiap saat itu muncul. Ketika kesadaran setiap saat itu muncul, otomatis ucapan dan perilaku kita menjadi baik. Otomatis kerelaan keakuan kita, merelakan harapan-harapan kita agar selalu sesuai dengan kenyataan, itu secara otomatis akan bisa terbentuk. Nah, kalau sudah demikian, saudara, maka Buddhist way of life ini betul-betul membangun, membentuk, mengkondisikan kita hidup damai, kita hidup bahagia. Sebagaimana tadi kata way of life itu sebetulnya adalah tuntunan agar orang bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Kalau sekarang Buddhist way of life, berarti kita berdasarkan Dhamma,
mendapatkan tuntunan hidup untuk lebih baik, untuk hidup di dalam masyarakat, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya, kita bisa menjadi lebih baik karena nomor satu, kita punya pola pikir semua masalah bukan dari luar. Semua masalah adalah dari dalam diri kita. Dalam diri kita adalah karena kita tidak bisa menyesuaikan antara keinginan atau harapan dengan kenyataan. Kalau demikian, yang ketiga adalah bahwa kita harus bisa memperbaiki pola pikir kita agar selalu mampu menyesuaikan dengan kenyataan. Dan caranya adalah dengan mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi dilakukan bersama-sama, bukan saya hanya baru bisa kerelaan saja, saya belum bisa konsentrasi maupun saya belum bisa mengembangkan kemoralan. Tidak seperti itu, tetapi tiga-tiganya harus kita kerjakan bersama, baik kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, karena itulah, kesatuan itulah yang akan memperkuat mental kita untuk selalu fleksibel menghadapi perubahan akibat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini menjadi dasar kita memahami Buddhist way of life, yang juga menjadi dasar kita melaksanakan Dharma yang sudah kita dengar berkali-kali, yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita lebih memahami secara keseluruhan untuk mengubah cara hidup kita, way of life kita, agar memperoleh kebahagiaan di dalam hidup ini, kebahagiaan karena bisa membahagiakan diri kita, lingkungan kita, juga semua makhluk. Semoga dapat memberikan kebahagiaan untuk Anda semua, semangat untuk Anda semua di dalam pelaksanaan Dhamma. Semoga kita semua bisa berdiskusi dengan baik untuk memperdalam wawasan kita tentang Buddhist way of life. Saya kembalikan kesempatan kepada Romo Singge. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami akan membuka 3 orang penanya dulu. Untuk yang khusus di Dharmasala Wihara Buddha Sakyamuni, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya untuk jika ada yang ingin bertanya kepada Yang Mulia Bante Utamo. Ada? Baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Elsa Gautami. Kebetulan Bante, saya anak buahnya Bante, saya dari Blitar. Saya senang sekali hari ini bisa mendengarkan ceramah Bante. Nah, langsung saja ke pertanyaan Bante. Saya mempunyai 2 harapan Bante sebenarnya hari ini. Harapan yang pertama, saya berharap Bante tadi hadir di wihara Bante. Saya pulang kerja langsung cepet-cepet kesini itu pengen bertemu Bante secara langsung, tetapi ya lagi-lagi dikatakan oleh Bante bahwa harapan tidak selalu sama, jadi ya saya menyadari itu. Kemudian Bante, yang kedua, jadi untuk tema hari ini Buddhist way of Buddhist way of life, jadi sebenarnya kurang lebih mungkin saya pribadi sedikit banyak sudah belajar dan menjalankan Buddhist way sendiri, dan impactnya sangat luar biasa Bante. Bagaimana cara kita memanage pikiran kita supaya tetap stabil di berbagai kondisi seperti itu. Nah, kemudian Bante, bagaimana jika kita sudah berhasil memanage pikiran kita tentang masalah atau kondisi dan lain sebagainya, tetapi mungkin lingkungan kita yang sedikit belum menjalankan Buddhist way of life sendiri. Nah, saya selaku umat awam Bante, harapan saya juga bagaimana ketika saya ingin mengubah atau mempengaruhi Buddhist way of life ini kepada lingkungan saya, atau cara-caranya seperti apa Bante? Seperti itu. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Baik, apakah mau dikumpulkan dulu Bante 3 penanya atau mau langsung dijawab saja?
boleh langsung menjawab lebih mudah ya, jadi belum lupa orang-orang yang mendengar Ya, pertanyaannya baik. juga. Silakan Bante Baik, langsung dijawab saja. iya. Ya, nomor satu tentu saya juga senang sekali bertemu dengan orang Blitar, walaupun secara online ya, dan memang saya sejak pandemi itu sudah mengarah kepada pertemuan-pertemuan secara online, jadi tidak lagi secara offline agar bisa diikuti lebih banyak orang. Jadi kalau sekarang kita lihat misalnya dengan Zoom ini ya, kemudian juga diteruskan dengan YouTube dan lain sebagainya, maka acara ini bisa diikuti oleh banyak orang dari berbagai tempat dan juga bisa terdokumentasi dengan baik untuk diikuti di masa-masa mendatang, baik oleh umat Buddha maupun yang simpatisan Buddhis. Karena itu saya selalu mengambil jalan untuk pembabaran dhamma secara online. Itu tujuan saya seperti itu. Nah, kalau Anda kecewa, ya saya minta maaf, tetapi mudah-mudahan dengan pembabaran hari ini kekecewaan itu bisa dikurangi dengan mengatakan ya memang inilah kemajuan zaman. Ya, ini adalah era baru dalam menjalankan pembabaran dhamma menurut saya. Ya, nah jadi sekarang kalau tadi Anda mengatakan bahwa Anda sudah jalankan dhamma, bagus, sebagai way of life, bagus. Kok lingkungan belum? Tidak masalah. Anda bisa memberikan informasi tentang dhamma kepada lingkungan Anda, itu boleh. Anda memberikan informasi. Nah, lingkungan Anda ini kok kelompok apa? Karena di dalam masyarakat, lingkungan-lingkungan kita itu ada yang Buddhis, simpatisan Buddhis, biasa-biasa dengan Buddhis, anti-Buddhis. Nah, jadi ada beberapa kelompok yang seperti itu. Lingkungan Anda apa? Kalau lingkungan Anda Buddhis atau simpatisan Buddhis, Anda bisa memasukkan Dharma dengan baik. Jadi misalnya dia misalnya menggunakan kata-kata yang kasar, Anda bisa mengatakan jangan ngomong kasar dong. Sang Buddha kan sudah menyampaikan tuh ya bahwa sesungguhnya sesuai benih yang ditabur demikian pula buah yang dituai. Jadi kalau kamu ngomong kasar-kasar, nanti kamu kalau diomongi kasar juga gimana? Nanti kan kamu malah jadi emosi. Nah, kita bisa menggunakan kata Sang Buddha karena kita tahu dia memang Buddhis atau simpatisan Buddhis. Tapi kalau yang biasa-biasa dengan Buddhis, artinya saya nggak mau tahu lah kamu Buddhis atau enggak. Kemudian yang anti-Buddhis, Anda jangan menggunakan kata-kata Sang Buddha lagi. Jangan mengatakan dia omongannya kasar. Jangan ngomong kasar dong. Menurut Sang Buddha, wah, Anda malah jadi dapat musuh nanti. Apalagi karena dia anti-Buddhis kan. Nah, jadi Anda cukup mengucapkan gini, ngomong kasar itu ya. Coba bayangkan kamu sendiri yang begitu. Kita ini kan kalau nanam padi kan tumbuhnya padi. Nah, kamu ngomong kasar sama orang lain. Itu kan sebetulnya kamu menanam. Nah, nanti kalau kamu panen kekasaran, kamu diomongi kasar gimana? Kan nggak enak. Nah, jadi kata-katanya itu sebetulnya intinya sama, tapi dikemas dengan yang berbeda sehingga dia merasa, ah ini memang ajaran universal ya. Jadi bukan harus Buddhis atau apa. Dan karena itu memang umum banget bahwa sesuai dengan benih yang ditanam itu yang kita panen itu sangat universal di masyarakat itu terjadi. Apalagi Anda menggunakan contoh tanam padi tumbuh padi itu jelas Anda tidak mengada-ada. Kalau Anda tanam padi tumbuh cabai itu pasti jadi problem. Tapi ini tanam padi tumbuh padi. Nah, jadi orang itu lalu merenung. Benar juga ya. Ya, saya pikirkan dulu lah. Nah, dia sudah mau berpikir. Terus jangan mengatakan, wah menurut Sang Buddha, nah ya sudah lah itu kadang-kadang kita tidak ucapkan seperti itu. Nah, sekarang kita bisa memberi informasi. Tetapi informasi itu nilainya kecil. Lebih kecil dibandingkan contoh perilaku. Jadi, Anda sudah menjalankan, Anda sudah menjadikan Dhamma ini sebagai way of life. Itu sebetulnya menjadi contoh nyata untuk lingkungan Anda. Karena lingkungan Anda itu akan melihat,
orang ini kok baik banget ya, omongannya halus, sabar. Kamu itu kok bisa begitu tuh gimana sih? Nah, kemudian Anda lihat tadi lingkungan Anda itu, Buddhis, simpatisan, cuek Buddhis, anti Buddhis. Nah, tinggal Anda masukkan data aja. Kalau yang Buddhis dan simpatisan, Anda bisa mengatakan, saya kan belajar Dhamma, ya beginilah. Kemudian kalau yang cuek Buddhis dengan anti Buddhis, ya Anda katakan, ya ini kan kita harus belajar dari kehidupan. Ya, kalau kita tidak suka disakiti, ya jangan menyakiti pihak lain. Itu prinsip dasarnya gitu. Menyakiti baik fisik maupun menyakiti dengan kata-kata. Kata yang sama, kemasannya berbeda, itu sudah menunjukkan kualitas diri kita. Dan di dalam Dharma sendiri itu ada satu contoh. Bahwa seorang membabarkan Dhamma itu hendaknya seperti merak. Burung merak itu kalau tertarik dengan betina, si jantan tertarik dengan si betina, merak betina, maka dia justru mengembangkan keindahan ekornya. Sampai merak betina itu datang untuk dikawin. Berbeda dengan ayam, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Biasanya si jantan yang mendekati si betina. Tetapi merak jantan tidak begitu. Dia mengembangkan ekornya, mengembangkan keindahannya, agar si betina masuk untuk dikawin. Nah, ini di dalam Dhamma sebagai satu contoh bahwa seseorang ketika mengenalkan Dhamma hendaknya seperti seekor merak jantan yang mengembangkan ekor indahnya itu. Sehingga nanti orang akan datang, orang akan belajar Dhamma, tertarik dengan Dhamma untuk menjadikan Dhamma ini sebagai way of life. Jadi, Anda boleh menasihati karena itu tugas Anda sebagai teman. Karena kalau nanti di dalam Dhamma kan ada itu tugas teman. Itu apa? Teman yang baik itu, Kalyanamita itu teman baik itu tugasnya apa? Menunjukkan yang belum dia ketahui, menjelaskan yang dia masih ragu dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dia belum ketahui Dhamma, kasih tahu. Ya dia ragu Dhamma, kasih tahu. Baik itu dengan kemasan menurut Sang Buddha atau di dalam Dhamma begini, atau kemasan hukum alam, itu terserah. Kemudian yang kedua, hal yang lebih penting daripada menginformasikan Dhamma adalah memberikan contoh pelaksanaan Dhamma itu sendiri. Sehingga kalau sekarang Anda mengatakan tadi, saya sudah melaksanakan Dhamma sebagai way of life. Kemudian Anda renungkan, sudahkah lingkungan Anda itu mengatakan, kamu tuh kok sekarang berubah ya akhir-akhir ini, berubah menjadi lebih baik. Kalau lingkungan Anda mengatakan itu, berarti Anda praktek Dhammanya sudah benar. Tapi kalau lingkungan Anda belum mengatakan itu, atau bahkan mengatakan sebaliknya, kamu ini kok sekarang lebih nggak enak ya diajak komunikasi daripada sebelumnya. Ngapain sih? Wah, berarti ada kekeliruan kita di dalam belajar Dhamma dan kita perlu memperbaiki diri. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri agar kita menjadi lebih baik. Karena prinsipnya way of life adalah menjadikan hidup kita lebih baik. Karena hidup kita lebih baik, lingkungan kita pun akan terkondisi menjadi baik. Ya, kalau di keluarga kita ada 5 orang, kalau kita menjadi baik, maka kita di dalam 5 orang berkeluarga itu sudah ada 1 yang baik, yaitu diri kita. Atau sudah tambah 1 baiknya, yaitu diri kita. Dulunya sudah 4 baik, kurang diri kita. Nah, sekarang sudah tambah 1 menjadi 5. Di lingkungan masyarakat kita yang 100 orang, kalau kita sudah baik, minimal sudah tambah 1 yang baik, yaitu diri kita. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Silakan Romo Singgih, lanjut. Baik, terima kasih Bante. Jadi kurang lebih bagaimana kita bisa memberikan menghadapi seseorang itu bukan dari bagaimana kita menyamakan mereka semua, tapi kita melihat frekuensi ataupun sikap mereka masing-masing dalam menghadapi kita. Jadi cara-cara itu perlu ya Bante ya untuk kita kuasai.
apa hal yang harus kita bicarakan, pendekatan seperti apa, dan bagaimana cara menyampaikannya. Seperti itu Bante. Baik, selanjutnya penanya kedua kami persilahkan. Jika ada yang di Dharmasala Buddha Sakyamuni yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Selamat malam Bante, saya Sutikno. Yang pertama-tama tentu saya umat Buddha Bali menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bante yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini bisa berbagi. Saya hanya ingin bertanya kepada Bante bahwa tadi Bante membabarkan yang pertama itu kerelaan, yang kedua kemoralan, dan yang ketiga konsentrasi. Nah, di dalam kehidupan kita untuk bisa sukses menjalani Buddhist way of life ini, apakah ada urutan yang kita lebih baik lakukan pertama, seperti yang Bante katakan tadi, apakah kita harus belajar dulu biar rela begitu Bante? Rela, yang pertama Bante tidak bisa hadir secara offline, rela, demikian kenyataannya seperti itu, dan kami tetap umat Buddha Bali atau Wihara Buddha Sakyamuni berharap di tahun depan mudah-mudahan situasi dan kondisi baik, tetap mengharapkan Bante hadir di Wihara Buddha Sakyamuni. Karena banyak yang WA ke kami, dikira Bante hadir. Karena memang info yang disampaikan kehadiran Bante ya Pak Wawan ya, banyak yang seperti itu. Jadi rela seperti itu. Atau kita harus melatih kemoralan dulu Bante, supaya kita sukses di dalam Buddhist way of life ini. Atau yang ketiga, konsentrasi. Mungkin Bante bisa ngasih masukan yang mana kita bisa kita jalankan lebih baik sehingga bisa sukses. Terima kasih Bante. Iya, sebetulnya begini Silakan ya, Bante, tadi sudah langsung sempat. ditanggapi. Baik, saya langsung ya Pak Singgih. Jadi sebenarnya tadi sudah saya singgung sedikit pada waktu pembahasan bahwa ketiga-tiganya ini sebetulnya tidak bisa dilepaskan. Karena di dalam masyarakat sering muncul pola pikir seperti itu. Saya ini ya konsentrasi belum bisa. Kayaknya di kehidupan ini saya mungkin nggak bisa lah. Kemoralan saya ini ya mungkin kurang. Jadi saya di kehidupan ini cukuplah saya menyempurnakan kerelaan saja. Saya menyempurnakan dana paramita. Sila paramita saya mungkin di kehidupan mendatang saja, atau bawana paramita saya di kehidupan mendatang saja. Nah, ini pola pikir ini banyak saya jumpai di masyarakat. Jadi menganggap kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini tiga jalan yang berbeda. Ya, mungkin tadi dikatakan dalam salah satu cerita dari Romo Singgih tadi adalah ada 1000 jalan menuju ke Roma. Nah, jadi 1000 jalan ke Roma ini 3 diantaranya adalah kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi kalau Anda lewat jalan kerelaan, nggak muncul di jalan konsentrasi. Tidak seperti itu. Dhamma itu bersifat kesatuan, keseluruhan. Seperti misalnya Anda membangun tembok wihara. Tembok wihara itu terdiri dari batu bata, semen, pasir, ada airnya juga waktu dibuat. Nah, jadi itu bukan sendiri-sendiri. Jadi tembok wihara hanya batanya saja, nggak bisa. Pasirnya saja, nggak bisa. Semennya saja, nggak bisa. Yang disebut tembok wihara adalah kumpulan, kesatuan dari susunan batu bata yang diplester dengan semen, pasir, air, dan sebagainya. Nah, demikian pula Buddhist way of life itu keseluruhan. Jadi dana, sila, samadhi tadi, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi itu satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan. Sehingga kalau Anda sekarang mengembangkan kerelaan, bagus.
Ya, Anda mengembangkan kerelaan, baik materi maupun bukan materi. Misalnya, Anda kalau setiap kali ada kotak dana Anda masuki, itu kerelaan materi. Kemudian kalau biara ada kegiatan, Anda aktif, membantu, menyediakan waktu, itu kerelaan yang bukan materi, misalnya. Ya, kemudian ngatur tempat duduk di biara, bersihkan altar, kerelaan yang bukan materi. Bagus. Tapi apakah kemudian Anda tidak berusaha menjaga ucapan? Apakah di wihara Anda maki-maki orang? Apakah Anda di wihara bunuh-bunuh kacau? Apakah Anda di wihara kemudian kucingnya tetangga Anda tembak? Tidak. Anda kan otomatis juga melaksanakan kemoralan. Karena Anda akan mengatakan, saya sudah sering bantu wihara nih. Masa sih kucing tetangga cuman saya gebuk, mestinya kan saya tembak. Kan tidak mungkin ngomong begitu. Jangan-jangan. Nah, paling Anda kalau sampai emosi banget Anda yang mengatakan, waduh ini kucing biara ini memang kucing karma baik ini. Karena tidak saya gebuk seperti kalau di rumah. Kalau orang punya kebiasaan di rumah misalnya memukul kucing tetangga misalnya, maka dia di wihara dia menjaga. Karena nanti begitu dia mukul, pasti teman-temannya noleh. Saya yakin di lingkungan Anda, ketika mungkin wihara ada nyamuk, kemudian nggak sadar dia begini, pasti lingkungannya noleh. Wis, kok kamu mesti mukul nyamuk ya? Oh malu itu yang dilihat itu. Ya, akhirnya, sadar. Aku kalau di wihara nggak mau. Ya, di wihara nggak mau, di rumah raket nyamuk silahkan. Tapi di wihara kan tidak. Artinya apa? Ketika Anda mengembangkan kerelaan, secara bertahap kemoralan itu juga meningkat. Sehingga nanti di wihara sudah nggak melakukan tepok nyamuk, di rumah pun raket nyamuk akhirnya digantung. Sudah nggak lagi dilakukan. Akhirnya lah, tapi kan anaknya masih kecil nih, dibelikan kelambu aja lah. Pokoknya biar nggak nyamukan. Nah, jadi kita sudah mulai jalankan. Apalagi kita ini kadang-kadang kan, kalau ada kebaktian anjang sana, pergi ke rumah kita, kalau ada raket nyamuk digantung, malu saya sama pandita-pandita itu, malu saya sama upasaka-upasaka yang lain. Sudahlah, sekarang raketnya juga masukkan gudang sana. Nah, akhirnya kita kan otomatis jalankan. Kemudian kesadaran juga sama. Kesadaran itu misalnya waktu menjalankan sila, salah satunya misalnya ini kan mau Waisak nih. Nah, biasanya kan umat Buddha di Bali ini kan jalankan sebulan dalam Dhamma, ada 8 sila dan sebagainya. Nah, kemudian kadang-kadang kita lupa masih pakai perhiasan misalnya. Langsung temennya ngomong, loh, kamu hari ini enggak 8 sila ya? Kok masih pakai perhiasan? Oh iya, maaf lupa. Otomatis kesadarannya itu nanti satu ketika akan meningkat. Kalau tadi misalnya tidak nepuk nyamuk, itu kan sudah kesadarannya sudah mulai bangkit. Wis di wihara, mau tangannya gini, nggak jadi ya. Kemarin aku dilihatin orang. Sekarang mau ke wihara, lihat dulu badannya. Ada kalungnya nggak? Nggak ada. Oke. Nah itu kan kesadarannya otomatis meningkat. Jadi kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi itu adalah sesungguhnya satu paket. Sama dengan kita mengatakan, ini tembok wihara. Ada bata, semen, air, pasir, dan seterusnya. Ini loh Buddhist way of life. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Tidak bisa dipecah-pecah. Masalah nanti orang lain menekankan yang mana lebih duluan, itu urusan lain. Tetapi ketiganya ini tidak bisa. Karena kalau ketiganya ini dipecah, ini orang, aku yang penting meditasi, tidak perlu menjalankan kemoralan dan kerelaan. Waduh, ini juga tidak karu-karuan. Aku yang penting kerelaan, tidak mau konsentrasi maupun kemoralan. Aku yang penting kemoralan, nggak mau konsentrasi maupun kerelaan. Tidak bisa, dia satu kesatuan. Sama dengan jalan mulia berunsur 8. Itu sebetulnya adalah satu jalan, unsurnya 8. Bukan 8 jalan. Begitu, Pak Tekno. Jadi,
Semua itu sebetulnya adalah titik tekannya tiap orang yang berbeda, tetapi sebetulnya ketiganya tetap dijalankan bersamaan. Ya, silakan Romo Singgi. Ya, nambah dikit Bante ya, dikit lagi. Romo Singgi. Ya, ini terkait dengan kerelaan Bante. Selama ini saya memang berusaha menyadari kita banyak teman, kita menyadari ya dia memang begitu. Artinya apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan terhadap diri saya pribadi, saya memang nyata, oh dia memang seperti itu. Tapi pada akhirnya ada batasnya gitu Bante. Akhirnya lama-lama juga ada rasa kesel juga gitu. Ini kok kebangetan gitu Bante. Kira-kira apa resepnya Bante kalau muncul pikiran seperti itu? Walaupun saya tidak keluarin marah itu, tapi ini sudah kebangetan gitu. Muncul seperti itu Bante. Terima kasih Bante. Itu berarti Anda normal. Anda normal dan Anda belum mencapai kesucian. Sehingga masih ada ketamaan, masih ada kebencian, dan masih ada kegelapan batin. Itu normal banget. Kenapa demikian? Anda sudah usaha nih. Memang dia begitulah. Ya sudahlah. Nah, dengan kata memang dia begitu, sebetulnya kita sudah agak lega. Itu pertama. Jadi ya sudahlah gitu. Yang kedua, dia melakukan hal yang lain. Ya memang dia begitulah. Ya agak lega juga, tapi sudah agak tidak selega yang pertama. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, lama-lama. Ya memang ya dia begitulah, tapi aku kok ya kesel juga ya sama kamu akhirnya. Nah itu berarti apa? Karena kita masih ada ketamaan. Tamak ingin dia berubah. Tamak ingin keinginan kita dipenuhi. Dan akhirnya ada kebencian, jengkel aku sama dia. Ya kenapa? Karena kita belum mencapai kesucian, belum menyadari bahwa hidup ini adalah satu proses, kesadaran setiap saat belum muncul. Nah lalu bagaimana? Karena ini barang yang normal. Nah, kalau di dalam pergaulan, Anda terpaksa harus ketemu orang itu, ya Anda mengurangi komunikasi. Misalnya, orang itu sering ke wihara bersama dengan Anda ya, daripada Anda emosi atau apa kan malah nanti ngomong yang jadi nggak enak kepada dia nanti balasnya nggak enak, Anda tambah emosi lagi, orang lain yang dengar juga jadi emosi kan lebih tidak enak lagi. Jadi Anda mengurangi komunikasi, itu adalah yang paling nyaman. Anda agak berdiam, jadi misalnya tinggal di wihara yang sama, misalnya, ayo sama-sama ke wihara, oke. Tapi begitu sudah sampai wihara misalnya, ketemu, ya kita ngomong basa-basi, kemudian ya apa, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan seterusnya, kemudian ngomong sebentar, sehat-sehat, apa-apa, oke ya, aku masih ada kesibukan lain nih, saya mau ke sini, ke situ. Nah, sudah, Anda lakukan kesibukan Anda. Atau Anda berteman dengan yang lain, udah ngobrol sama yang lain. Tapi Anda tidak usah memancang muka yang asem lah, apa cukup hanya mengurangi komunikasi. Nah, tapi kalau sudah kebangetan sekali sampai Anda saja lihat mukanya sudah rasanya kok aku sudah naik darah ya lihat mukanya dia ini. Ya sudah, Anda jangan lihat-lihat lagi. Anda menghindari. Jadi kalau dia di wihara, Anda lihat dia, oh dia duduk di situ ya, Anda cobalah pindah agak jauh. Tapi kalau sekarang dia datangi, bagaimana Romo, gini-gini, oh ya Anda jawab secukupnya, kemudian coba tanya ke Romo Singgih, mungkin siapa tahu beliau ada jawabannya. Nah, jadi dilempar ke yang lain supaya Anda tidak emosi, daripada saya, nanti saya jawab, dia jawab lagi, nah sudahlah Romo Singgih. Nah, apakah saya memberikan sampah kepada Romo Singgih? Belum tentu. Karena mungkin orang itu dengan Anda punya ikatan karma yang tidak bagus. Jadi bikin emosi aja bawaannya. Tapi mungkin dengan Romo Singgih tidak. Nah, jadi itulah yang menjadi penyebab kenapa di dalam masyarakat kita sering menemukan orang yang ngomong sama kita, orang itu menjengkelkan ya. Wah, itu kalau ngomong rasanya bikin saya emosi. Enggak itu. Sama saya nggak ngapa-ngapa kok, baik-baik aja. Nah, ini sebagai alasan atau sebagai tanda bahwa orang itu sama dia memang ikatan karmanya tidak terlalu bagus. Sama kita dia baik. Sehingga kita tidak memberikan sampah. Kita memberikan alternatif dia untuk menemukan yang lebih cocok. Nah, jadi sudah coba ngobrol aja sama Romo Singgih, mungkin urusan itu bisa diselesaikan sama beliau.
Wah, tapi ternyata Romo Singgi juga berproblem sama dia. Nah, gimana nih? Kasihkan Romo yang lain lagi. Jadi ini sebetulnya kita tidak membuang sampah, tetapi kita mencari kecocokan. Itu sama dengan mungkin kalau Anda mau pilihan minuman, loh, minuman kopi, minuman apa, terus Anda memilih, saya minum kopi aja, ada teh, ada air putih, dan air lain, saya minum kopi aja. Ini sebetulnya ya kecocokan aja, sehingga Anda yang melemparkan ke orang lain untuk dia mencari yang cocok. Kopinya sudah saya minum, mungkin Romo Singgi maunya yang teh, mungkin orang itu maunya yang air putih, akhirnya dia dapat juga teman yang lebih cocok. Begitu ya, jadi kita jangan ngantem musuhan untuk apa. Baik Bante, terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Jadi ya tadi cara dhamma 3 in 1 ya Bante ya. Jadi itu 3 jadi 1, tidak bisa terpisah-pisahkan. Kemudian di saat kita mulai menginginkan orang lain berubah, disitulah penderitaan. Jadi kita sendiri yang harus menyesuaikan diri kita dengan pikiran kita. Kemudian ya kalau saya sih lebih cenderung bukan sebagai tong sampah Bante, tapi sebagai wastafel Bante. Ya, jadi kalau tong sampah mereka menampung sampah, tapi kalau wastafel hanya lewat aja Bante. Ya baik, yang penting Romo Tikno masih normal ya Bante. Itu masih yang terpenting. Normal. Baik, untuk selanjutnya silakan kami buka satu penanya lagi di Dharmasala Wihara Buddha Sakyamuni. Ada yang ingin bertanya, kami buka kesempatan, silakan untuk mengangkat tangan. Namo Buddhaya Bante, nama saya Santi. Saya mau bertanya Bante, ketika ini kita ada masalah, masalahnya itu kepada misalnya orang yang lebih tua, kita tahu itu salah, tapi kita tidak menegurnya bagaimana? Karena kan kalau orang tua itu dalam artian dia sudah pengalaman hidupnya lebih banyak ya, kalau nanti kita nasihatin itu salah. Sebaiknya didiamkan atau kita nasihati? Kalau kita nasihati takutnya tersinggung. Itu baiknya gimana Bante? Secara Buddhis itu biar sama-sama enak. Kalau kita diemin kok nyesek gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nasihatin kok kita gimana sama orang yang lebih tua itu? Mohon petunjuknya Bante. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini ya, di dalam masyarakat kita memang ketemu dengan orang yang levelnya lebih daripada kita. Ya, yang tadi Anda sebutkan adalah lebih tua. Ada yang pangkatnya lebih tinggi dari Anda. Jadi kedudukannya lebih tinggi. Ya, misalnya antara murid dengan guru misalnya, itu lebih tinggi. Antara karyawan dengan pimpinan, itu adalah lebih tinggi. Kemudian juga kalau di zaman kapitalisme hari ini adalah lebih kaya. Ya, jadi kadang-kadang, aduh, aku orang kurang mampu nih. Kalau ngomong sama orang yang lebih kaya, kayaknya sih nggak enak nih. Nah, jadi itu pokoknya semua yang ada kelebihannya dibandingkan dengan kita. Lalu bagaimana nih sekarang? Kita tahu dia salah, tetapi bagaimana cara untuk memperbaiki ya sebetulnya atau menasihati atau cara menunjukkan bahwa dia itu keliru. Sebetulnya ini adalah teori komunikasi yang juga digunakan oleh Sang Buddha, yaitu membuat pertanyaan, menghindari pernyataan. Kalau Anda membaca Sutta-sutta atau khotbah Sang Buddha, Anda sering sekali membaca Sang Buddha membuat pertanyaan. Seperti misalnya, oh para biku, hidup ini berubah atau tidak berubah? Nah, itu kan pertanyaan. Kemudian para bikunya menjawab, hidup ini berubah Bante. Nah, kemudian Sang Buddha bertanya lagi, kalau hidup ini berubah, hidup ini duka atau aduka? Oh, hidup ini
duka Bante, dan seterusnya. Nah, jadi kalau Anda lalu melihat cara beliau membabarkan Dhamma itu bukan harus selalu memberi instruksi. Kadang-kadang sih memberi instruksi, tapi kadang beliau tuh bertanya. Nah, kalau memberi instruksi apa? Oh, para biku, ya, di dunia ini ya, jangan hindarilah ekstrim yang dua ekstrim, yaitu ekstrim yang berlebihan dengan ekstrim yang menyiksa diri misalnya. Itu kan memberikan instruksi. Tetapi banyak sekali, oh para biku, ini bagaimana? Apakah duka atau aduka? Oh, duka Bante dan seterusnya. Artinya sekarang kita itu kalau ingin menginformasikan sesuatu kepada orang yang lebih tua, melebihi dari kita, misalnya juga dia mungkin lebih posisinya lebih tinggi dan lain sebagainya, maka buatlah pertanyaan, bukan pernyataan. Zaman Sang Buddha dulu, umat itu juga bisa mengkritik Sang Buddha dan para biku. Maksudnya bukan mengkritik Sang Buddha, tapi mengkritik para biku. Misalnya, Bante, para biku ini, umat ini menyampaikan kepada Sang Buddha ya, Bante, para biku ini kok saya lihat pada berenang ya Bante. Kira-kira pantas nggak itu berenang? Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan, wah, ya para biku kurang pantas lah untuk berenang. Para biku mulai sekarang tidak boleh berenang. Nah, itu pernyataan. Tapi para umat ini menyampaikannya dalam bentuk pertanyaan. Sehingga tidak mengatakan, oh Sang Buddha, para biku berenang nih, salah nih. Nah, itu pernyataan. Ya, kadang-kadang Anda sebagai umat, kadang-kadang kan juga melihat biku yang mungkin bagi Anda kurang cocok tingkah lakunya. Kemudian ada yang bertanya, gimana ya cara bengkelinya, cara menasehati bantenya? Maksud saya menasehati dalam tanda petik ke bantenya, senior begitu kan tidak enak. Ya bikinlah pertanyaan. Ini bapak saya yang bikin kesalahan. Masa saya menasihati bapak saya? Nah, kalau saya menasihati, dia akan mengatakan, kamu tuh anak kecil ngerti apa? Iya sih. Nah, jadi aku sekarang gimana ya caranya? Membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan ini gimana? Sekarang dia melakukan kesalahan. Misalnya, sekarang dia ngomong kasar. Nah, kemudian sebetulnya tadi sudah saya contohkan kepada penanya pertama. Jadi kadang dia mau ngasih tahu ke orang lain gitu, ya. Jadi boleh saja kita memberitahu ke orang lain boleh, tapi kan tidak harus memaksakan dia nurut sama kita ya. Jadi kita hanya menginformasikan, kalau dia sampai nggak nurut ya sudah kita buktikan dengan kelakuan kita. Tadi di pertanyaan pertama saya menyampaikan, seandainya dia mengeluarkan kata kasar, kita bisa menyampaikan nasihat dengan mengatakan, coba kamu sendiri bagaimana kalau dikatakan yang kasar seperti tadi? Ya, karena tiap orang kan ya punya perasaan yang sama. Nah, jadi kita bertanya. Kemudian coba kamu renungkan. Kalau kamu digitukan bagaimana? Waduh, aku kalau dikatakan gitu ya nggak enak. Nah, itulah. Makanya kan kamu sendiri kan nggak enak, nah orang lain kan juga sama. Kita sebetulnya menasihatinya dalam bentuk pertanyaan begitu. Kadang-kadang kalau orangnya agak jauh sama kita karena dia lebih tua, kita tidak perlu membuat kesimpulan. Kalau dia sudah diem, berarti sebetulnya dia merenung bahwa gimana, kamu kalau tadi misalnya dikatakan seperti itu gimana? Terus dia diem, ya sudah kita diem aja. Jangan, nah kan nggak enak kan? Nah makanya kamu tuh umurnya sudah tua, nggak ngerti, gitu aja, dia malah emosi sama kita. Sudah kalau dia sudah diem, ya kita juga diem. Berarti dia sudah masuk di bawah pikirannya dia untuk diperbaiki di masa depan. Kemudian kalau tadi di biara ada yang nepok nyamuk itu, kemudian kita hanya ngeliatin gini aja, cukup. Tetapi kalau kadang-kadang di sebelahnya, kita mungkin nggak tahan. Jangan membuat pernyataan. Pernyataannya adalah, kamu kok bunuh nyamuk? Nah, ini kan biara, itu pernyataan. Pernyataan adalah kalimat positif, ya. Tapi diakhiri dengan titik itu, kalau ditulis.
Tapi ini dibuat pertanyaan, jadi ada tanda tanyanya. Loh, itu aja sudah, dia kaget. Kemudian, kenapa sih kamu bunuh nyamuk? Ya, ganggu, saya mau denger dhamma malah ganggu. Sebetulnya kan, apa kamu enggak berpikir bahwa nyamuk itu kadang ya cari makan? Kan nyamuk itu menggigit darah itu kan sebetulnya untuk mematangkan telur yang dia kandung. Nah, dia itu sebetulnya ada kebutuhan. Apakah kamu nggak berpikir ke sana? Bahwa kadang-kadang kita pun waktu ada kebutuhan dengan orang lain, mungkin juga mengganggu dia loh. Misalnya kita butuh minta bantuan ke orang lain, mungkin kita butuh ini, butuh itu ke orang lain, coba kamu pikirkan. Nah, dengan penjelasan yang sedikit panjang, tapi membuat kalimat pertanyaan itu, orang lain akan berpikir, dan dia walaupun lebih tua, walaupun dia guru Anda, walaupun dia orang tua Anda, walaupun dia pimpinan kantor Anda, dia akan berpikir sendiri dan dia akan memperbaiki sendiri. Cara ini juga bisa digunakan umat dengan biku atau dengan samanera, sama juga dengan membuat pertanyaan. Jangan membuat pernyataan. Karena ketika Anda membuat pernyataan, walaupun kepada orang yang lebih rendah daripada Anda sekalipun, akan menimbulkan kejengkelan. Misalnya, pembantu rumah tangga Anda menyapu dan masih kotor. Masih Anda terlihat kotor, padahal dia sudah mengatakan sudah menyapu. Anda kalau membuat pernyataan adalah, ini tadi belum disapu ya, kok masih kotor? Nah, jadi Anda membuat pernyataan itu akhirnya orang itu jengkel, walaupun itu orang yang Anda gaji untuk bekerja kepada Anda. Tetapi kalau Anda membuat pertanyaan, ini tadi kamu sudah sapu belum ya? Sudah ini tadi. Kenapa ya? Di situ kok masih ada kotorannya? Oh maaf, ketinggalan. Sudah. Itu akhirnya dia baik. Jadi kalau Anda bisa selalu membuat pertanyaan, bukan pernyataan, Anda menghindari pernyataan tapi membuat selalu pertanyaan, maka ke atas yang lebih tinggi dari Anda bisa memperbaiki, ke bawah yang lebih rendah dari Anda pun bisa membina dengan kebijaksanaan Anda. Maka mulailah sekarang semua, bukan hanya si penanya saja, mulailah sering merumuskan pertanyaan kalau ingin membangun kebersamaan atau untuk memperbaiki seseorang. Ya, dengan cara seperti itu, maka nanti Anda akan termasuk membantu meningkatkan kualitas diri orang lain sekaligus kualitas diri Anda. Karena membuat pertanyaan berarti Anda menganggap orang itu adalah manusia yang bisa berpikir. Kalau membuat pernyataan menganggap orang itu adalah benda yang harus Anda program. Nih, kamu sapu di sana. Nih, kamu kerjakan. Nah, itu adalah program, itu benda mati. Tapi kalau pertanyaan, sudah belum tadi disapu? Sudah belum itu dikerjakan? Apa kamu sudah menyampaikan pesan saya kepada dia? Apakah kamu sudah apa ini, itu, dan seterusnya? Maka Anda telah menjadikan orang lain sebagai pribadi yang seutuhnya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan ini sebagai teori komunikasi yang juga diambil dari riwayat Sang Buddha yang juga sering membuat pertanyaan kepada para biku maupun kepada mereka yang hadir pertemuan dengan Sang Buddha. Demikian, silakan Romo Sigit lanjutkan. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Jadi untuk yang lebih senior dari kita, buatlah pertanyaan, bukan pernyataan, apalagi pembenaran terhadap pernyataan kita. Seperti itu Bante. Jadi nanti akan jadi salah paham, seperti itu. Ya mungkin melengkapi dari yang penjelasan Bante tadi secara ilmu komunikasi, ada 3 magic word Bante. Jadi yang pertama itu adalah minta tolong, kata minta tolong. Yang kedua adalah mohon maaf. Yang ketiga adalah
terima kasih. Mungkin hal 3 kata itu mungkin bisa memperhalus buat kita menyampaikan hal-hal kepada yang lebih senior kepada kita. Ya, baik. Karena keterbatasan waktu, kami membuka 1 penanya lagi yang ada di Dharmasala Wihara Buddha Sakyamuni. Kami persilahkan untuk mengangkat tangannya. Ya, di bagian depan kami persilahkan. Baik, selamat malam Bante, Sukihotu Namo Buddhaya. Nama saya Purnama. Saya salah satu subscribernya Panyadika Channel Bante. Jadi setiap hari saya usahakan sempat melihat sharing dhamma dari Bante Utamo. Terima kasih Bante, sangat bermanfaat bagi saya. Terkait topik yang disampaikan hari ini ya, yang Buddhist way of life. Jadi memang di setiap saat kita bermain antara ekspektasi kita dengan kenyataan yang kita peroleh. Nah, pertanyaan saya sehari-hari bekerja ada customer service-nya. Jadi di situ bermain antara kenyataan yang mau kita kasih dengan ekspektasi yang konsumen mau pas datang dia inginkan gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana menyelaraskan dengan Buddhist way of life ini, Bante? Karena kalau sesuai Buddhist way of life, kenyataan yang mesti kita sesuaikan dengan ekspektasi yang kita harapkan gitu. Terima kasih Bante, Anumodana. Baik. Jadi sekarang customer service adalah bagus ya, dan ini justru nanti bisa menggunakan 3 kalimat magic yang tadi disampaikan barusan sama Romo Singgih tadi ya, yaitu dengan maaf, tolong, terima kasih, itu termasuk. Nah, kemudian sekarang sebagai customer service itu dia jangan pernah memberikan harapan terlalu tinggi dibandingkan kemampuan yang kita bisa berikan. Kebanyakan karena kita itu memberikan janji yang muluk-muluk, akhirnya orang itu kecewa. Kadang-kadang kita memberikan yang wajar-wajar saja. Nah, tetapi kadang yang wajar-wajar customer itu kok masih kecewa. Ya, karena kan namanya orang itu kan ya masih ada kelemahannya ya. Misalnya kalau kita ngirim barang atau apa, kadang-kadang jadi terlambat padahal kita sudah ngirimnya dengan baik sekali dan lain sebagainya. Kadang-kadang terlambat. Nah, itu magic word-nya itu keluar, itu magic words tadi, yaitu maaf ya, memang ada kesalahan di bidang kami. Itu yang pertama adalah bahwa problem itu sebetulnya kita harus melihat bahwa diri kita juga ada kesalahan ya. Kalau tadi Romo Singgih kan mengatakan pembenaran itu ya, jangan kita melakukan benar sendiri. Ya kamu sih yang mengharap cepat-cepat, nah itu emosi dia. Jadi maaf ya, mungkin memang kesalahan di kami karena kami mungkin kurirnya kurang gesit dan lain sebagainya. Tetapi ya tolong mungkin di lain kesempatan harap dimaklumi ya kalau kita ada keterlambatan dalam sekian waktu. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan terima kasih atas pengertiannya. Wah, itu 3 magic words itu langsung digunakan semua. Itu sangat bagus karena nanti dipadu dengan tadi. Kalau tadi membuat pertanyaan itu tidak selalu harus menggunakan magic words, karena kalau pertanyaan itu kita hanya mengatakan apa sih sebetulnya yang Bapak harapkan. Nah, jadi customer service kan bisa dimulai begitu. Wah, gini-gini nih sebetulnya yang Bapak harapkan apa? Oh ya mungkin kami bisa membantu, cuman waktunya ya, jadi waktunya itu mungkin apa nggak bisa dinego lagi dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu hanya teori komunikasi lah prinsipnya itu. Karena itu mungkin customer service perlu dilatih teori komunikasi. Saya kira tadi Romo Singgih ini dengan di belakangnya banyak sekali tulisannya ya, namanya tadi Pandita ini terus Singgih Prayitya, terus namanya panjang sekali ini, apa ini sampai saya nggak ngerti tadi itu apa ya. Mungkin itu salah satunya adalah teori komunikasi itu beliau miliki, sehingga sebetulnya itu hanya komunikasi saja. Secara dhamma kita hanya mempersiapkan mental bahwa sebaik apapun juga yang saya lakukan, orang itu masih bisa mencela kita. Kalau di dalam Dhammapada itu dijelaskan bahwa kita duduk ya dicela, berdiri ya dicela, ngomong dicela, nggak ngomong ya dicela. Artinya semua orang itu bisa memandang kita dari sudut yang negatif.
Nah, kita fungsinya adalah pokoknya saya sudah melakukan yang terbaik. Kalau sampai kamu nggak setuju atau kamu masih komplain, nggak apa-apa. Kita hanya mengatakan, baik, terima kasih atas komplainnya, terima kasih atas keluhannya, nanti di lain kesempatan saya akan berusaha memperbaiki. Dan itu betul-betul kita catat dan kita berusaha perbaiki di masa depan. Tapi kalau masih belum bisa, ya kita mengatakan lagi, dia komplain lagi, ya kita mengatakan, ya kita masih dalam proses perbaikan. Karena proses itu kan cukup panjang jalannya. Nah, jadi ditanggapi baik-baik saja. Karena di dalam pekerjaan, mungkin Bapak lebih mahir dengan saya ya, tapi begini, maksudnya adalah ada banyak hal yang kita itu tidak perlu menjadikan itu sebagai personal, urusan personal. Jadi orang itu komplain tentang kerjaan kita, jangan menganggap itu komplain pada pribadi kita. Nah, jadi kadang kalau menganggap itu komplain pada pribadi kita, langsung kita itu pembenaran dan kita menyerang dia. Oh, saya sudah melakukan yang terbaik ini, gimana kamu ini yang tuntutannya terlalu tinggi. Nah, itu kita menganggap itu sebagai personal. Padahal sebagai profesional, kita itu menjadikan masalahnya itu sebagai objek. Sehingga ayo kita selesaikan bersama untuk kita cari jalan tengahnya. Jadi, baik Pak, nanti saya akan perbaiki lagi. Semoga nanti di masa depan saya bisa melakukan ya. Tapi minta maaf kalau yang sekarang ini memang belum bisa karena kita masih dalam proses. Itu omong yang kita bisa kerjakan dengan berlatih berbicara yang halus dan menyadari bahwa dia bukan menyerang saya pribadi. Tapi sebetulnya dia hanya tidak cocok dengan dirinya dia sendiri. Harapannya dia yang tidak sesuai, maka saya dijadikan sebagai istilahnya ya mungkin kambing hitamnya lah atas ketidaksesuaian keinginan dengan kenyataannya. Karena tadi yang di awal saya sudah sampaikan, apa sih yang kita sebut marah itu? Marah itu karena kita tidak mampu menerima kenyataan yang berbeda dengan harapan. Nah, yang diubah adalah harapan, kenyataan tidak bisa diubah. Itu kemarahan itu dari situ dasarnya. Orang itu marah, customer kita marah. Sebetulnya karena dia tidak bisa menerima perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Nah, kenyataan mungkin kita yang buat, ya kita perbaiki. Kalau harapan dia yang membuat, ya kita minta maaf karena kemampuan kita memang baru sampai di sini. Dan saya iklannya juga tidak terlalu muluk-muluk seperti yang Anda harapkan. Semacam itu Pak, mudah-mudahan bisa membantu walaupun sebetulnya ini lebih cenderung pada teori komunikasi dan mungkin lebih cocok Romo Singgih yang menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Jadi kepada Bapak penanya tadi, apapun tanggapan dari orang lain, apapun sikap dari orang lain, tetaplah selalu berpikir baik, bersikap baik, dan berucap yang baik, dan tetaplah selalu menjadi yang terbaik. Seperti itu. Baik, karena keterbatasan waktu, kita akhiri sesi tanya jawab pada malam hari ini. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Tamo Mahathera,